Oke, kita start lagi. Nah, our salvation is a call participation, ya kan? Jadi keselamatan kita itu adalah partisipasi di dalam keilahian Kristus. Partisipasi berarti kita dituntut berperan serta aktif. Ya, tapi juga disebut komunion karena Tuhan nggak hanya memberikan kita ruang, tapi Dia menjadikan kita serupa dengan Kristus. Maksudnya tidak hanya memberikan jalan, tetapi membawa kita kepada Bapa, ya, melalui tubuh dan darahnya. Ya. Tadi saya katakan kita diundang masuk, itu partisipasi. Tapi setelah masuk kita berpesta nih, berkomunion gitu. Ya, so kata kuncinya di sini participation and communion. Nah, partisipasi, jadi ini menuntut keaktifan kita. Komunion itu berarti menuntut kita untuk menyatu dengan Allah. Nah, karena komunion, maka ada yang namanya partaking both its flesh and its divinity. Ya, ada namanya kita makan tubuh dan darahnya supaya kita menjadi satu. Itulah komunion, menjadi satu. Nah, makanya ada yang namanya juga worship. Oke, sekarang kita lihat worship ini ya. Worship ya berarti kita juga diajak masuk, kita berpartisipasi, kita berperan seperti tadi kita ikut bermain. Tapi permainan kita atau worship kita itu, partisipasi kita adalah untuk komuni, untuk union, untuk menjadi satu dengan Allah. Oleh karena itu, Theophany mengatakan begini, kita berdiri di hadapan Allah dengan mind in the heart, dengan pikiran di dalam hati. Nah, ini komunionnya. Okay, stand before God, the mind in the heart. Nah, lalu makin dalam, stand before Him unceasingly day and night until the end of life. Jadi maksudnya ngerti ya? Kita berdiri di hadapan Allah dengan mind atau nus kita di dalam hati, lalu kita berdiri di hadapan Dia tanpa henti siang dan malam sampai akhir hidup kita. Nah, ini worship atau komunion itu bukan hanya satu jam aja di gereja gitu loh. Tetapi berdiri di hadapan Dia dengan pikiran di dalam hati sepanjang hidup kita. Oh, so our life is a worshiping life atau liturgical life. Ya. Nah, ini definisi Saint Theophan. Share screen, Pak. Oke. Kenapa baru ngomong? Ya. Soalnya jaringannya tadi sih kurang bagus. Oke, thank you. Nah, kita lanjut lagi. Ini ya. Nah, first, yang pertama, basic dari essence of worship itu adalah stand before God, berdiri di hadapan Allah. Lalu yang kedua adalah berdirinya dengan mind in the heart, dengan seutuh diri kita. And then yang ketiga, tanpa henti sepanjang hidup kita. Ya, nah, stand before God, berdiri di hadapan Allah. Nah, itu maksudnya apa ini? Berarti kita worship, to pray, is to stand before God. Nah, worship, ibadah atau berdoa, itu adalah berdiri di hadapan Allah. Nah, kita berpartisipasi tadi di dalamnya. Ya, bukan di hadapan orang lain, tapi di hadapan Allah sendiri. Oke. Nah, oleh sebab itu, kata Carlitos Ware di sini, kita sering karena Allah itu adalah Allah itu adalah roh, maka kita itu
menyembah Dia di dalam roh. Oke? Di dalam roh itu berarti kita nggak hanya secara kata-kata ya, tetapi juga melalui berbagai simbolik dan sacramental action, lalu di dalam keheningan ya, tapi dengan satu sikap bahwa kita sedang berdiri di hadapan Dia. Nah, ini kata Saint Theophan ya. Nah, berdiri di hadapan Allah ini artinya ibadah itu ya, atau worship itu menjadi satu encounter, satu perjumpaan ya, satu perjumpaan ya, satu perjumpaan di antara orang-orang. Oke. Nah, tujuan dari worship itu bukan untuk hanya membangkitkan emosi ya, atau menghasilkan moral yang baik, tetapi ini juga perjumpaan kita tuh nanti dengan Allah ya. Nah, masuk ke dalam satu komuni relationship dengan Allah Tritunggal ya, seperti seorang teman yang sedang berbicara dengan temannya atau sahabatnya. Nah, maka kita dalam worship itu kita berbicara dengan Allah ya, di hadapan Dia, seperti kita berbicara dengan seorang sahabat. Oke, nah Saint Simeon itu mengatakan gini, we speak with God, kita berbicara dengan Allah, with boldness we stand, dengan keteguhan ya, dengan kekuatan kita berdiri di hadapan Allah yang adalah terang yang tidak terhampiri. Nah, ini kata Saint Simeon. Oke, so partisipasi kita atau komunion kita itu misalnya lewat doa atau lewat worship, tapi kita sedang berdiri di hadapan Allah. Jadi to worship is to stand before God. Ya, beribadah itu berarti berdiri di hadapan Allah. Nah, Saint Simeon melanjutkan bahwa ada dua kutub ini dari ibadah kita. Yang pertama adalah bagaimana kita manusia ini yang yang terbatas bisa menghampiri Allah yang tidak terbatas atau yang tidak terhampiri. Ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa komuni. Artinya gini, bagaimana kita bisa berpartisipasi lah dengan Allah yang tak terbatas, tapi setelah itu bagaimana kita bisa berkomuni atau berbicara dengan Dia. Nah, ini dia katakan ini adalah satu misteri. Jadi worship is like a mystery, bahwa Allah yang transenden pada saat yang sama Allah yang ingin berkomuni dengan kita. So, esensi dari worship itu berarti ya satu, pertama kita berpartisipasi, ya. Lalu yang kedua bagaimana kita berkomuni, ya. Nah, bagaimana kita mendekati Dia, tapi satu sisi bagaimana kita juga berbicara dengan Dia. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, ada ya. Oke, kita lanjut nih. In worship, ketika kita berdiri di hadapan Allah, ya, dengan sikap yang tadi ya, mencari Dia dan berkomuni dengan Dia, maka Ware ini mengatakan kita berdoa tuh merasakan the mercy and the judgment of God. Ada kasih Allah, tapi juga ada penghukuman Allah. Ada kebaikannya, tapi juga keadilannya. Ya, atau ada harapan dan takut gitu. Nah, kita berdiri di hadapan Allah yang sangat transenden, terang yang tak terhampiri tadi, ada rasa takut, kagum dan sebagainya.
Tapi satu sisi Allah ini adalah Allah yang penuh kasih, yang ingin berkomuni dengan kita. Nah, berarti ada seperti kayak goodness, mercy, tapi juga ada rasa awesome, kagum, takut gitu ya. Bahwa ini kita sedang berdiri nih di hadapan Allah yang luar biasa seperti itu. Oke, this is our worship gitu. Ya. So ibadah atau liturgi itu bukan hanya sekedar kita makhluk yang butuh Tuhan gitu ya, atau karena kebiasaan kita ya dari kecil gitu. Tapi it's something like kita bisa menghampiri Allah yang tadi dikatakan apa? Yang unapproachable, tapi sisi lain dia yang sangat satu sisi dia the holy other yang tidak kita bisa hampiri, tapi satu sisi dia juga adalah Allah yang penuh kasih. Nah, kita berdiri di hadapan Allah yang seperti itu. Ya, jadi ada hope, ada mercy, tapi ada fear, ada harapan, ada kasih, tapi ada juga ketakutan atau kekaguman gitu. Ya. Oke. Nah, jadi pada saat yang sama kita bersukacita, tetapi pada yang sama kita tuh trembling, jangan main-main dengan ibadah. Jangan main-main dengan doa. Jangan main-main dengan menghidupi keselamatan. Oke, rejoicing at once and trembling. Ya. Nah, inilah yang kita mesti ikut berperan serta, berpartisipasi. Dan ini sikap attitude yang kita mesti ada gitu. So our worship, ibadah kita harusnya ditandain satu sense of reverence, ya. Sense of reverence itu artinya rasa takut dan compunction, berarti dengan penuh pertobatan, ya, bahwa memang kita jatuh ke tangan Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Nah, jadi memang kita worship itu nggak boleh main-main, soalnya kita sedang berdiri di hadapan Allah yang tadi, Allah yang penuh kasih, tapi Allah yang juga penuh keadilan. Oke, nah lalu word itu juga mengatakan bahwa ketika kita berdiri dengan rasa trembling, ya, dengan rasa kagum tadi, tapi kita juga menyadari bahwa aku adalah orang yang berdosa, unworthiness, tidak layak. Aku itu bisa merasakan atau bisa mendekati Allah yang aku adalah orang berdosa, tapi satu sisi Allah yang sangat mengasihi aku. Jadi pada saat kita worship, berdiri di hadapan Allah, satu sisi kita mengakui Allah itu maha besar, maha adil, ya, gitu. Allah yang sangat transenden. Tapi satu sisi kita mengakui kita adalah seperti jerami. Kita orang yang berdosa, yang pada saat sisi kita fear, kita trembling, takut, kagum, tapi kita satu sisi kita juga adalah orang yang butuh belas kasihan Allah. Nah, ini kata dia. Ya, ini kata Makarius begini. Jadi waktu kita mendekati Allah, ada dua hal yang kita mesti sadari. Yang pertama adalah joy and consolation. Ini tadi ya, sukacita dan kagum. Tapi sisi lain kita juga takut dan sedih gitu. Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita paham ya? So the attitude-nya adalah stand before God. Berdiri di hadapan Allah yang kasih dan adil. Gitu. Allah yang penuh anugerah, tapi juga kebenaran. Nah, kita juga seperti itu. Kita harus punya rasa trembling, fear, tapi juga mourning atau rasa penyesalan, rasa pertobatan, minta belas kasihannya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang kita mesti participate, harus lakukan.
and then supaya mencapai komuni itu. Ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita berdiri di hadapan Allah itu bukan dengan pecah-pecah gitu ya, tapi dengan diri kita seutuhnya. Itulah yang disebut dengan istilah the mind in the heart. Ya, beribadah dengan pikiran yang diturunkan ke dalam hati. Ya, mind dan heart ini kata kuncinya di sini. Ya, mind itu ya artinya tadi yang saya bilang nous kalau dalam bahasa Yunaninya. Ya, nous itu artinya apa? Nous di sini bukan kerja dari pikiran otak, tapi nous ini apa? Inti dari roh, mata dari roh yang berhubungan dengan Tuhan, yang punya direct insight dan contemplative vision. Karena manusia itu punya nous, punya mind, maka dia bisa berelasi dengan Tuhan. Dia berdiri di hadapan Allah yang demikian, lalu dia bisa berkomuni, dia bisa berbicara, dia bisa bisa melihat Allah. Nah, itu namanya mind atau nous. Alright? Sudah paham? Nah, tapi nous-nya ini harus ada di dalam hati. Apa maksud hati ini? Nah, hati ini adalah berbicara tentang keberadaan diri kita. Nah, kalau dalam perjanjian lama, istilah hati itu apa? Istilah hati itu bukan hanya perasaan atau emosi, tapi juga apa? Keberadaan diri kita, center our human personhood. Ya dirimu lah ya, hatimu itu kalau konsep perjanjian lama. Ya, nah sama hati. Lalu dalam perjanjian lama ada istilah namanya kardia, itu bahasa Yunani-nya. Hati ini menjadi tempat dari atau wadah dari batin kita atau jiwa kita. Ya, kalau saya bisa katakan hati itu seperti wadah atau batin dari jiwamu. Nah, di dalam jiwamu itu adalah nous yang berkoneksi dengan Allah. Nah, nous itu harus hadir di dalam atau harus membersihkan hati itu. So, ibadah bukan hanya sekedar kamu tahu tentang Allah, tetapi bagaimana ibadah itu juga membersihkan ruang batinmu. Nah, ini mind in the heart. It means that dengan ibadah, mind in the heart itu artinya kita beribadah kepada Allah dengan totality dari kepribadian kita. Jadi bukan hanya rational faculty, tapi juga reasonable worship. Ya, ini istilahnya. Ya, coba baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemudahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersilakan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadahmu yang sejati itu bahasa Yunani adalah logike latria. Logike latria artinya reasonable worship. Nah, reasonable worship itu gini. Reasonable itu ibadahmu yang reasonable, ibadahmu yang memakai mind, nous tadi. Berarti ibadah yang berdiri di hadapan Allah, ya, tetapi reasonable dengan nous tadi yang hadir di dalam hatimu. It means artinya nous itu bukan hanya hadir dalam hati, itu artinya dia hadir secara keseluruhan di dalam diri kita. Ya, makanya di dalam ibadah tidak hanya aspek emosi yang ditekankan, tapi juga semua ya, passions, tubuh, and then our pikiran gitu ya. Maka di sini dikatakan ada emotion, ada affection ya, tapi juga
ada logik ya atau mind tadi, nah itu juga mesti hadir semua. Oke, nah Maximus mengatakan logos dan eros, reason, emotion, affection itu digabungkan. Oke, nah di dalam pikiran kita. Nah, jadi with the mind in the heart ini adalah total act of worship, ya, satu ibadah totalitas dari diri kita yang berdiri di hadapan Allah dengan diri kita seutuhnya. Ada mind, conscious mind, ya, kemudian ada hati kita, ya. Nah, hati itu ya berbicara tentang apa namanya semua perangkat jiwa itu. Apa semua perangkat jiwa itu? Ya, ada emosi, ada pikiran, ada apa namanya kehendak, ya, semuanya itu di situ. Oke, atau yang sering disebut sebagai apa namanya ini ya, ada mind, conscious mind, and then inner self, ya, instinctive feeling, aesthetic sense, oke, intuitive, jadi semuanya gitu. Oke, nah ini bisa ikuti ya. Nah, this our worship. So, the worship is bukan hanya berbicara, oh kamu paham firman Tuhan itu, oh kamu bisa mengeksegesis firman itu, oh kamu ngerti khotbah itu. Itu bukan hanya itu ibadah, bukan hanya menyerap reasoning brain aja, ya. Tetapi bagaimana bisa mengubah atau apa namanya totalitas mengubah seluruh keberadaan diri kita. Ya, bahkan menurut Gregory Palamas atau tadi dalam Roma 12 ayat 1, ibadah sejati itu termasuk juga apa? Fleshnya, dagingnya ikut dipersembahkan. Ya. Oke, yang ketiga di sini, nih, berdiri di hadapan Allah dengan pikiran di dalam hati siang dan malam. Nah, it means that apa? Bahwa worship itu berarti sepanjang hidup kita. Seperti kata Rasul Paulus, Pak baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, ya kan? Pray without ceasing kalau bahasa Inggrisnya. Berdoa tanpa henti. Nah, ini doa dan ibadah itu bukan satu kegiatan, tapi activity of entire existence. So, kalau itu berdoa tanpa henti, ibadah tanpa henti, berarti kayak misalnya ya, kita tadi ya, pikiran, hati itu harus selalu komuni dengan Allah. Namanya berdoa tanpa henti. Berarti pikiran dan hati itu nggak boleh terpecah gitu. Ya. Nah, itu harusnya itu. Makanya apapun yang kita kerjakan dalam Tuhan. Artinya di dalam berdiri kita di hadapan Allah. Oke? Nah, misalnya kita kalau dulu saya pernah ngajarin ya, saya kata Chrysostom, ya, seorang ibu yang bangun tengah malam, ya, sedang menyusui anaknya dengan seorang imam yang mempersiapkan perjamuan kudus, atau dengan seorang bapak yang tengah malam masih berjaga-jaga karena pekerjaannya. Nah, itu semua adalah dia sedang berdiri di hadapan Allah. Sama seperti kayak kamu sekarang. Kamu sekarang sedang berdiri di hadapan siapa?
Standing with God, standing before God maksudnya. Ya kan? Karena standing before God itu apa? Unceasingly day and night. Iya, berarti 24 jam itu. Gitu. Ya, kayak sekarang kamu sedang belajar. Itu ibadah sama seperti seorang ibu yang bangun tengah malam menyusui anaknya. Sama seperti seorang imam yang melayani misalnya. Ukurannya sama. Bukan berarti imam yang melayani atau pendeta yang khotbah itu lebih beribadah daripada misalnya seorang ibu yang memasak untuk anaknya. No, it's the same thing. Hal yang sama. Bahwa kita semua sama-sama berdiri di hadapan Allah. Nah, that's it. Ya, everything we do is done in God's sight. The attitudes of standing before God. Nah, ini dia. Ya. Nih. So, everything is praying. Segala hal itu jadi doa. Makanya Paulus mengatakan pray without ceasing. Gimana doa tanpa henti itu? Nah, berdoa dengan pikiran kita. Tapi yang menguasai hatimu. But in every hour. Tapi setiap saat. Nah, ini yang attitude atau partisipasi yang kita mesti jalanin supaya sampai kepada ya kan? Ya kita ikut sakramen atau liturgi di gereja kan cuma seminggu sekali. Berarti selebihnya bukan ibadah dong. No, ya, tapi kita tetap berpartisipasi. Sebab Roh Kudus itu selalu menyertai kita, ya kan? Soal kita selalu berpartisipasi supaya mencapai komunitas. Ya, nah ini dengan apa nih? Dengan cara apa tadi? Standing before. Ya, coba ini. Everything we do is done in God's sight. The attitude of standing before God. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi jangan kita batasi atau kita bikin-bikin sendiri. Ya. Kalau saya lagi nonton, berarti nggak ada urusannya nih sama Tuhan. Ini me time. Maka ada istilahnya, ini me time, quality time. Not like that, ya, bukan seperti itu. Oke, jadi we say our prayers at home. Kita berdoa tuh di mana aja, di rumah atau ke gereja, ya kan? Gitu. In every moment, in every occasions, ya. Our life is continuing act of worship uninterrupted doxology. Nah, maka hidup kita itu satu worshiping life, gitu ya, liturgical life yang tidak pernah terputus, gitu. Ya, ketika kamu berdoa di gereja itu nyambung lagi ketika kamu pulang dari gereja. Nah, itu yang disebut continuing act of worship. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang liturgical life dari Smeman ya. Dia katakan begini. Nih, namanya Alexander Smeman. Seorang Kristen dia katakan apa? Is the one who wherever he looks find Christ and rejoice in Him. Ya, apa? Dia yang dimanapun mencari, menemukan
Kristus dan bersuka cita di dalam Dia. Nah, itulah tadi. Liturgi itu kan berarti kita melayani bersama, itu arti kata musik. Bekerja bersama, berpartisipasi bersama di dalam Kristus nanti. Karena Dia yang sudah menembus kita, ya kan? Nah, life-nya, hidup yang seperti itu, yang continue worshiping, hidup yang memang dimanapun mencari dan menemukan Kristus. Ya, lead off the stone, there you will find me. Cleave the wood, and I am there. Jadi ada satu perkataan Yesus yang di mana ya dikatakan di sini dalam Injil Thomas sepertinya ya. Tapi nggak tersalah dalam Perjanjian Baru. Katanya gini, angkatlah batu itu dan kamu akan melihat aku di balik batu itu. Ya kan? Keep the wood and I am there. Jadi dimanapun ada Kristus. Gitu. Ya. Oke. Nah, di sini dikatakan to worship is to see God in everything, to encompass the whole world and to offer it all back to God in joy. Artinya apa ya? Hah? Artinya apa? Menyembah berarti melihat Allah dalam segala hal. Oke? Okay? Encompass the whole world. Mengarahkan hidup kita itu kembali kepada Allah di dalam sukacita. So, prayer and worship then continue unceasingly day and night in the sense that they are part of being, not something that we do or say or think, but something that we are. Jadi ini penting banget ya, bahwa doa dan worship itu bukan sesuatu yang kita kerjakan, tapi itulah diri kita, itulah hidup kita. Ya, gitu. So, your life is, makanya dikatakan your life is apa namanya? Liturgical life tadi, ya. Karena apa? Karena doa dan worship itu bukan satu aktivitas, tapi ya diri kita itu. Ya, nah Gregory Nazianzus mengatakan, ingatlah Allah lebih sering daripada kamu bernafas. It means that apa? Ya sepanjang kamu bernafas ya kamu mengingat Allah, gitu loh. Ya, jadi praying is not only the worship, ya, the worship activity, but this is like our life. Nah, ini kayak kehidupan kita sendiri. So, rhythm our breathing our heart. Ya, we are created to pray. Oke, kita dicipta untuk berdoa. Oke, prayer is our true nature, and everything is to be turned into prayer. Apa artinya nih? Jadi doa itu adalah kodrat kita, yang dimana manusia itu turn into prayer, harus diubah menjadi pendoa. Ya, kenapa? Doa itu bukan lagi kayak aktivitas, tapi ya kamu itu, hidupmu itu. You are, kamu adalah doa itu. Ya, ini betul ya. Misalnya kalau ditanya, kayak Allah gitu ya, Allah Tritunggal misalnya gitu. Ya, dia punya Firman dan Roh Kudus. Oke, itu adalah satu pribadi yang
berdoa. Ya, karena tidak pernah dalam satu waktu itu alat itu tidak pernah berkata-kata dan bernafas. Nah, apa yang menjadi kata-katanya, apa yang menjadi nafasnya, itu adalah doanya. Gitu. Nah, sama seperti hidup kita, tidak pernah satu waktu kita tidak berkata-kata ataupun bernafas. Kita selalu berkata dan bernafas. Tapi kata dan bernafas kita itu harusnya jadi doa. Gitu. Ya, artinya satu kata-kata yang membawa kita tuh kepada Tuhan. How to be? Bagaimana itu ya? Bagaimana kita bisa berdoa sepanjang waktu? Ada yang bertanya begitu ya? Bukan pertanyaannya bagaimana bisa? Memang itulah kita. Sebetulnya nggak perlu diajarin, karena kamu dicipta untuk berdoa. Kayak kamu dicipta untuk makan, minum, nggak perlu diajarin, bisa sendiri gitu. Ya, gitu. Kamu dicipta untuk bisa beranak cucu, berkembang biak, nggak perlu diajarin, nanti bisa sendiri. Gitu. Like praying juga seperti itu. You're created to pray. Berarti setiap orang sepanjang kamu masih bernafas tahu caranya mencari Allah, tahu caranya berdoa. Gitu. Ya. Nah, cuma masalahnya gimana berdoa dengan benar gitu. Nah, perlu diajarin. Gitu. Ya, sama seperti bangsa Israel perlu diajarin menyembah Allah yang benar. Ibadah yang benar gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kan kata Bapak, setiap kata-kata itu adalah ibadah. Ya. Nah, bagaimana dengan seseorang yang spontan berkata kotor atau dengan tidak sengaja berkata kotor, otomatis ibadah yang dia lakukan itu tercemar gitu atau gimana? Iya. Apa namanya? Tentu iblis nggak tinggal diam gitu. Ya. Iya. Dia selalu apa? Menggoda dan iri sama manusia. Ya. Kalau kamu baca cerita misalnya apa ya, kayak Desert Fathers itu ya, semakin dia tekun untuk mau berdoa, ya semakin besar itu godaannya. Gitu. Nah, kalau kita baca misalnya buku dari John Climacus ya, mungkin suatu saat kita perlu bahas itu ya. Ada 33 anak tangga itu. Ya. Nah, salah satu kebajikan yang paling sulit dilakukan itu adalah bagaimana orang itu bisa berdoa tanpa henti. Ya, artinya memang dia bukan melakukan aktivitas doa, tetapi everything yang dia kerjakan itu adalah doa. Nah, dia mengajarkan mulai dari harus renunciation, meninggalkan hal-hal yang duniawi, termasuk tadi keserakahan, kata-kata kotor, apalagi pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif, itu semua harus di-renounce, dibuang. Gitu. Ya, renunciation. Baru nanti bisa mencapai, jadi pertama tubuh ini ya, indera semua mesti dijaga, and then baru dia ngajarkan purification of the heart, baru dari dalam hati. Nah, tahap terakhirnya itu baru nanti dengan kasih, dengan doa dan sebagainya. Ya, kita perlu baca ya buku-buku seperti itu. Tetapi ini yang digambarkan oleh Ware kan singkat ya, bahwa 3 attitude yang kita mesti miliki
Ya kan? Yang pertama apa? Bahwa kita stand, berdiri nih kita di hadapan Allahnya. Jadi ibadah itu dengan bermain. Dan yang kedua, the full person, dengan seluruh keberadaan diri kita, mind and heart. Dan apa? Sampai akhir hidup kita. Oke? The end of our life. Ya. Oke, saya kira hari ini cukup dengan dua bahan, John Damascus dan Ware atau Nisa tadi. Minggu depan kita akan lanjut ini ya, moral transformation after baptism. Jadi kita masih membahas seputar the economy of washing. Nah, saya anjurkan kalian tuh baca kembali buku The Spiritual Formation. Ya, itu di situ ada fondasi. Fondasi itu berarti lahir baru. After that, purification. Nah, purification itu masih ingat gak? Apa saja? Ada latihan jiwani, latihan badani. Ya, atau istilahnya itu ada praktikos, teoretikos, gnostikos. Ya, nah itu materi basicnya seperti itu ya, yang kalian sudah pernah dapat. Nah, kalau seperti ini ya saya tambahkan dari Bapak Gereja supaya latihan, supaya kalian tuh dapat benar-benar dapat hal yang dalam gitu. Saya baca misalnya kalian bikin apa namanya itu refleksi terhadap Bapak Gereja itu gimana? Kan saya baca komentar kalian itu kan something yang iya ya, dalam dan iya benar gitu. Nggak kepikiran gitu kan ke situ kan? Iya benar gitu. Ya, misalnya kayak kita baca Saint Theophan gini ya, yang mengatakan worship is standing before God with the mind in the heart gitu. Nah, bagi saya itu sesuatu apa? Ibadah itu bukan sekedar activity, tapi memang hidup kita yang selalu ada di hadapan Allah. Tapi dia katakan jangan cuma berdiri, tapi with the mind in the heart. Jadi artinya kita beribadah dengan totality, dengan totalitas. Tapi jangan cuma seminggu sekali gitu loh, but every time, setiap saat. Nah, waktu kamu baca Saint Theophan ini, itu iya ya, ya kan? Nah, minggu lalu kan saya suruh kalian tuh misalnya paraklesis atau doa akatis gitu ya kan. Jadi doa kita itu bukan sekedar kata-kata keinginan diri kita yang mungkin tidak suci gitu. Tapi bagaimana kata-kata yang mengubah keinginan kita yang tidak suci. Ini kayak gini nih. Kita tidak memakai khotbah doa itu untuk memenuhi keinginan kita loh yang jahat. Saya kamu berdoa supaya temanmu dibinasakan gitu. Oh, bukan itu loh maksudnya. Ya kan? Atau kamu berdoa supaya Tuhan tuh menghukum temanmu yang suka misalnya memfitnah kamu. Jadi kita nggak pakai itu, bukan itu maksudnya. Ya kan, nah harus diubah kan itu. Ya, tapi justru dengan doa itu, dengan pakai kata-kata doa itu mengubah segala keinginanmu yang jahat. Termasuk kayak tadi, saya kata-kata kotor dan sebagainya, itu justru diubah dengan doa. Bukan sebaliknya memakai doa untuk memenuhi keinginan jahat. Tapi dengan doa untuk memberantas itu hal yang jahat. Oke? Ya, sampai di sini dulu.